Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Istora Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Angga. Kalau kita ketahui bersama tadi Georgie ternyata harus menelan pil pahit begitu, harus kalah. Lalu bagaimana dengan pebulu tangkis Indonesia lainnya? Apakah punya harapan besar untuk bisa menangkan pertandingan di hari pertama ini? Ya, selamat sore Iqbal. Memang tadi berita pengantar di turnamen Indonesia Open 2023 ini agak kurang cukup mengenakan karena wakil Indonesia di tunggal putri yaitu Gregoria Mariska Tunjung harus menelan kekalahan dari pebulu tangkis India Pusarla Sindhu. Namun kekalahan Grego ini tidak diikuti oleh pasangan ganda putra yang juga merupakan unggulan pertama di turnamen Indonesia Open ini asal Indonesia, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian yang pertandingannya baru saja usai sekitar mungkin setengah jam yang lalu ini berhasil melewati ujian di babak 32 besar turnamen Indonesia Open dengan mengalahkan ganda putra Denmark JPB dan Lasse Molhede dengan dua game langsung 2-1-15 dan 2-1-11. Tadi seusai pertandingan Fajar Rian sempat memberikan keterangan pada sesi konferensi pers bahwa hasil ini memang seakan-akan Fajar Rian ini ingin membuktikan bahwa mereka ini masih harus dianggap dalam peta perbulu tangkisan ganda putra dunia, karena seperti kita ketahui Fajar Rian ini menuai hasil kurang cukup bagus di dua turnamen sebelum Indonesia Open, yaitu di turnamen Malaysia dan Singapura, karena keduanya kalah di babak-babak awal. Sebenarnya memang Fajar Rian ini pada saat di turnamen terakhir di Singapura Open 2023 minggu lalu tampil dalam kondisi tidak 100%, yaitu di mana kondisi Rian yang masih mengalami cedera bahu. Namun hal itu tadi Fajar Rian dalam sesi konferensi pers menyebutkan bahwa memang sebaiknya mereka berdua harus mungkin sedikit beristirahat dan memilih turnamen-turnamen yang diikutinya. Namun persaingan menuju memperebutkan tiket menuju Olimpiade 2024 ini sangat ketat sehingga mereka memutuskan untuk tetap tampil di turnamen Indonesia Open tahun ini, karena memang turnamen Indonesia Open ini adalah turnamen dengan level Super 1000 atau level tertinggi di dalam BWF World Tour, dan turnamen Indonesia Open ini merupakan turnamen level Super 1000 pertama yang masuk dalam agenda Road to Olympic 2024. Jadi Fajar Rian tadi berhasil melewati ujian di babak pertama, namun ada juga di nomor ganda putri, wakil Indonesia lainnya yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi atau Ana dan Tiwi yang juga merupakan juara SEA Games Kamboja. Ini juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan rekan senegaranya Lanitria Mayasari Ripka Sugiarto dengan skor 15-21 dan 18-21. Namun pelajaran didapat juga oleh ganda mixed double Indonesia, ganda muda kita yaitu Adnan Maulana Nita Violina Marwah yang harus tadi bertemu dengan ganda campuran asal Tiongkok yang juga unggulan pertama asal Tiongkok yaitu Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, di mana ganda campuran Indonesia ini harus mengakui harus mengakui pasangan Tiongkok tersebut dengan dua game langsung 2-1-15 dan 2-1-9. Dan di nomor tunggal putra ini Indonesia juga masih memiliki wakilnya yang belum bertanding hari ini. Ada Jonathan Christie yang juga merupakan juara Indonesia Master awal tahun ini maksud saya, dan juga masih ada Anthony Sinisuka Ginting yang di turnamen Singapura Open minggu lalu juga tampil cukup baik dengan mampu menjadi yang terbaik. Namun di sektor tunggal putra ini baru akan mempertandingkan pertandingannya di esok hari, Iqbal. Kita tunggu bagaimana penampilan dari pemain-pemain Indonesia hari ini, yang malam ini juga masih ada beberapa pertandingan yang masih berlangsung, dan besok ada juga pemain-pemain Indonesia yang masih akan tampil di babak pertama turnamen Indonesia Open 2023, Iqbal. Angga, terkait dengan target yang diinginkan oleh PBSI, apa yang ditargetkan sebenarnya? Apakah memang benar-benar ingin memenangi dan juga mendapatkan predikat ataupun gelar dari Indonesia Open 2023 ini, atau seperti apa? Karena mengingat bahwa ini adalah event terakhir ya Indonesia, maksud saya Super 1000 begitu yang berlangsung di Istora Senayan. Ya, saya tidak bisa jelas
kurang jelas mendengar pertanyaan Anda, tapi saya sedikit bisa menangkap bahwa memang PBSI atau Indonesia ini memang cukup berharap banyak bahwa pebulu tangkis kita dapat menampilkan atau menunjukkan performa terbaiknya di turnamen Indonesia Open 2023 tahun ini. Karena kalau kita berkaca dari turnamen Indonesia Open tahun lalu, ini hasil yang didapat oleh skuad bulu tangkis Indonesia ini cukup mengecewakan karena wakil-wakil Indonesia di turnamen Indonesia Open tahun lalu hanya mampu melaju hingga babak perempat final. Ada 4 wakil Indonesia pada saat itu, ada ganda putri kita Apriani Siti Fadia, kemudian ada tunggal putra kita Antoni Sinisuka Ginting, dan 2 ganda putra kita Pram Yere dan Fajarian. Tentunya hal ini harapan kita bahwa hal hasil buruk yang dicapai oleh skuad tim bulu tangkis Indonesia tahun lalu ini tidak diulangi lagi di tahun ini, karena seperti kita ketahui bahwa nomor yang menjadi andalan kita yaitu di nomor ganda putra, memang pemain-pemain ganda putra kita di 3 turnamen sebelum turnamen Indonesia Open ini juga mendapatkan hasil yang mengecewakan, di mana pasangan-pasangan ganda putra Indonesia kita ini kalah di babak-babak awal. Dan Fajarian tadi sudah melewati ujian pertamanya di babak 32 besar. Kita masih ada memiliki beberapa wakil lainnya, yaitu pasangan senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang diunggulkan di tempat keempat, kemudian juga masih ada pasangan ganda putra muda kita yang juga menjadi juara Indonesia Master 2023 awal tahun ini, yaitu Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Itu juga mungkin mereka khususnya di nomor ganda putra ini ingin menunjukkan bahwa mereka tampil di depan hadapan ribuan pendukungnya di Istora Senayan ini dapat membalikan hasil buruk yang dicapai sektor ganda putra di 3 turnamen sebelum Indonesia Open. Itu menjadi suntikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain ganda putra untuk memberikan yang terbaik di turnamen Indonesia Open kali ini. Dan sebagai informasi tambahan bahwa memang turnamen Indonesia Open ini selama ini digelar di Istora Senayan Jakarta, dan tahun ini adalah tahun terakhir di mana turnamen Indonesia Open digelar di Istora Senayan Jakarta, karena menurut panitia pelaksana yang kemarin melakukan konferensi pers bahwa Indonesia Open tahun depan rencananya akan pindah venue, yaitu akan digelar di Indoor Multifunction Stadium yang baru saja dibangun, yang masih ada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Alasannya karena memang animo penggemar bulu tangkis Indonesia untuk menyaksikan turnamen Indonesia Open ini sangat besar. Walaupun ini baru hari pertama dan baru mempertandingkan babak pertama, ini tiket sudah bisa dibilang sold out, sudah terjual habis, karena memang kapasitas Istora ini hanya mampu menampung sekitar 6.000 hingga 7.000 orang penonton. Dan di Indoor Multifunction Stadium yang baru nanti, yang di mana Indonesia Open akan digelar tahun depan, ini kapasitas penontonnya mencapai 16.000 orang penonton. Tentunya ini dapat mengakomodir minat dan animo para pencinta bulu tangkis Indonesia untuk memberikan dukungan pada pebulu tangkis kesayangannya saat tampil di Indonesia Open tahun depan, Iqbal. Baik, Erlangga Wisnuaji, koresponden CNN Indonesia langsung dari Istora Senayan Jakarta. Terima kasih informasinya.